Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa la ridunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin teman-temanku sekalian, ada suatu cerita, singkat cerita, di mana turunnya surah Ad-Duha yang menjelaskan tentang putus asa. Janganlah kita putus asa. Apa sih kaitannya janganlah kita berputus asa terhadap surah Ad-Duha ini? Coba kita perhatikan nih surat Ad-Duha ayat 1 sampai selesai secara utuh. Wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa aghna fa ammal yatima fala tanhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Ayat itu turun, kalian tahu nggak? Ayat itu turun itu karena cerita Nabi Muhammad. Apa sih ceritanya? Nabi Muhammad SAW itu sempat berputus asa. Apakah gerang dia berputus asa? Karena dia tidak mendapatkan wahyu selama 6 bulan lamanya. Hingga Nabi Muhammad tersebut berpikir yang enggak kepada Allah. Apa sih yang dipikirkan? Nabi Muhammad berpikir, apakah saya enggak diridhoi oleh Allah? Apakah saya sudah dipecat oleh Allah SWT sebagai Nabi Allah? Ibarat begini, kalian gak dikabari pasangan kalian selama 6 bulan, gimana rasanya? Pasti baper berat, ya kan? Pasti bertanya-tanya, pasti ada suatu pemikiran overthinking gitu nah terhadap pasangan kalian. Gak usah lah 6 bulan, 3 hari aja gak dapat kabar, gimana rasanya? Sama halnya lah seperti itu. Nah, Allah itu kan memberikan wahyu itu melalui Jibril. Nah, Nabi Muhammad ini sampai berpikir dan merasa sedih sekali terhadap, kok saya nggak diberi wahyu ya? Kok Jibril nggak mendatangi saya ya? Nggak menyampaikan wahyu ya selama 6 bulan lamanya? Sampai galau berat tuh Nabi Muhammad. Di situ setelah Nabi Muhammad merasa sedih banget dan hampir putus asa, turunlah surat Ad-Duha. Wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Nah, arti dari ayat tersebut secara keutuhan artinya Allah tidak akan meninggalkanmu. Di situ menceritakan bahwa seputus-putus asanya kamu terhadap apa yang kau kerjakan, apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu lakukan kegiatan, Allah itu tidak akan pernah meninggalkanmu. Dengar. Coba kita pikirkan, apa sih yang kurang dari Nabi Muhammad kita?
hal baik semua dia lakukan. Sholat sunnah, puasa dan sebagainya dia kerjakan, dan tidak ada satupun yang dia tinggalkan, karena saking cintanya dan karena saking sayangnya terhadap Nabi Allah SWT. Karena itu dia bertanya-tanya, dan dia berpikir, apakah saya sudah melakukan apapun semua yang telah Allah ajarkan, Allah perintahkan? Apakah nggak diridhoi nih apa yang saya lakukan, gitu? Pikirnya. Mawat dakarab buka wa maqala. Allah tidak meninggalkanmu dan tidak membencimu, wahai hambaku. Saking baiknya Allah, saking sayangnya Allah kepada hamba-hambanya, dia itu tidak akan pernah meninggalkan kita dan tidak akan pernah membenci kita apapun yang kita lakukan. Jadi janganlah kita berputus asa, karena Allah tidak akan meninggalkan kita dan tidak akan pernah membenci kita. Jadi selalu berpikir optimis dan lakukan apa yang pernah diperintahkan oleh Allah. Semoga apa yang saya berikan kepada kalian semua, teman-teman semua, dapat dilakukan, dapat dijalankan, karena ayat itu menjelaskan tentang janganlah kita berputus asa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.